Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani fid din, asanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan juga menempatkannya di dalam timbangan amal saleh yang telah kita akan dapatkan pahalanya yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, asanallahu jami'an. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita kaji tentang salasu wasayat nabawiyah azimah, tentang 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung. Yang ini kita ambil dari syarah atau penjabarannya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr di dalam kitabnya Ta'dhimus Shalah. Ialah 3 wasiat yang kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kalimat-kalimat yang singkat tapi maknanya luas, atau yang disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimat singkat tapi maknanya luas. Maka tentu ketika kalimat-kalimat tersebut itu memiliki makna yang luas, makna yang sempurna, maka kita pun berusaha untuk mengkajinya supaya itu bisa menjadikan kebaikan untuk kita, keberuntungan untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inna ahaqqan nasi bi an takuna hiyal firqatun najiyah ahlil hadis was sunnah, ahlul hadisi was sunnah, bahwa manusia yang paling berhak untuk masuk dalam kelompok al-firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ialah mereka ahlul hadis atau ahlul hadisi was sunnah. Mereka dikatakan ahlul hadis. Artinya ta'assubnya atau fanatiknya itu hanya dia tujukan kepada Islam yang bersumber dari Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada wasiat singkat, ada nasihat yang menyentuh, yang maksur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah wasiat ini mencakup semua kebaikan, yaitu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis Musnad Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, laki-laki ini mengatakan, idni wa aujiz, berilah aku nasihat dan persingkatlah. Ini biasa para sahabat itu ketika meminta nasihat kepada Nabi itu, kalau bisa nasihatnya jangan panjang-panjang, yang mudah dihafal, mudah dicerna. Maka sahabat ini juga sama, dia meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aidni, beri aku wasiat, beri aku nasihat, wa aujiz, dan persingkatlah wasiat tersebut. Di dalam riwayat yang lain, alimni wa aujiz, ajari aku ilmu dan persingkatlah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yaitu idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan
wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas atau mimma fi yadayin nas, yang artinya idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Jika engkau hendak mendirikan salatmu, maka salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah. Maka salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah. Lalu yang kedua, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Dan jangan kamu berbicara dengan suatu ucapan yang kamu sendiri akan meminta maaf besok. Jangan kamu berbicara dengan ucapan yang kamu besok akan meminta maaf dari ucapan tersebut. Lalu yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayin nas. Dan bertekadlah kamu untuk tidak mengharapkan apa yang ada pada kedua tangan manusia. Tekadkan, bulatkan tekadmu agar kamu itu tidak mengharapkan atau putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Hadis ini dinyatakan hadis yang sahih dengan syawahid, dengan penguat-penguat riwayat-riwayat yang lain, sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai sandaran atau hadis ini bisa dijadikan sebagai sandaran amalan kita atau bisa kita amalkan. Jadi yang jelas di sini ini suatu wasiat. Yang namanya wasiat itu pesan atau ya nasihat yang seharusnya orang ketika mendengarnya dia berusaha untuk mengamalkannya. Meskipun wasiat ini tadi awalnya atau sabab nuzulnya, sabab wurudnya adalah karena orang bertanya dan dia minta nasihat. Karena dia minta nasihat oleh Nabi SAW, diberikan wasiat. Tetapi ada suatu kaidah, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu bukan hanya karena kekhususan sebab, tetapi karena umumil lafzi, karena keumuman lafaz. Artinya lafaz ini berlaku umum, bisa untuk kita kaum muslimin. Jadi wasiat ini tidak hanya berlaku untuk orang tersebut yang bertanya kepada Nabi SAW atau meminta wasiat kepada Nabi, tapi ini juga berlaku untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya oleh Abu Ayyub Al-Ansari pun disampaikan wasiat ini kepada kita, karena wasiat ini ternyata mencakup semua kebaikan. Maka barang siapa yang memahaminya dan mengamalkannya, semoga dia bisa meraih kebaikan dunia dan akhirat. Karena insya Allah kalau orang memahami wasiat ini, di dunia dia akan merasa tenang, jiwanya itu tidak goncang, tidak galau, dan dia tidak akan menyakiti orang lain, dia tidak akan menganiaya orang lain. Kenapa? Dia mendengar wasiat Nabi ini. Di dunia dia akan mendapatkan kebaikan. Karena itulah sifat seorang muslim. Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kaum muslim atau seorang muslim yang sejati yaitu orang yang kaum muslimin bisa selamat dari lisannya dan juga tangannya. Ini seorang muslim. Kalau dia mau mengamalkan wasiat ini, insya Allah dia akan hatinya tenang, dia akan selamat dunianya, serta nanti di akhirat tentu dia akan mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang besar. Maka pada kesempatan yang baik ini kita mencoba untuk merenungi wasiat-wasiat Nabi SAW yang beliau wasiatkan di dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Wasiat yang pertama yaitu wasiat agar perhatian kita terhadap sholat kita. Ya, wasiat agar kita mencurahkan perhatian kita terhadap sholat kita, dan kita benar-benar berusaha menunaikannya dengan baik. Ini wasiat yang pertama, karena Nabi SAW mengatakan idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Jika kamu hendak mendirikan salatmu, maka salatlah kamu dalam keadaan merasa salatmu itu adalah salatnya orang yang mau berpisah. Maka Nabi SAW
menyeru kepada kita, mengajak kepada kita, kalau kita itu hendak sholat, atau kita itu mau memulai dalam sholat kita, agar kita menganggap sholat yang akan kita lakukan ini sholatnya orang yang mau berpisah, sholat yang terakhir istilahnya. Ini sholat yang akan kita lakukan, ini seolah-olah sholat yang terakhir, karena kita mau berpisah dari kehidupan di dunia ini. Kita ketahui bahwasanya orang kalau merasa dirinya itu akan berpisah, tentu dia akan berusaha mencurahkan segenap apa yang ada dalam benaknya. Dia benar-benar perhatian. Jadi kalau merasa ini salat yang terakhir, dia akan berusaha mengetahui apa yang dia ucapkan itu benar-benar dia kontrol, benar-benar dia resapi, kemudian perbuatan-perbuatan yang dia lakukan juga sama seperti itu. Yang ini, kalau orang merasa ini adalah perpisahan, ini adalah terakhirnya, ini adalah dia ingin berpisah darinya dan tidak akan pernah bertemu lagi, maka dia akan punya perhatian seperti orang ketika mau berpisah untuk selamanya. Dan ini ma'ruf perkara yang bisa kita ketahui ketika orang itu mau bepergian jauh misalnya ya. Kalau orang pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, kalau dia ada kemungkinan untuk kembali lagi, mungkin beda dengan orang yang kayaknya sudah tidak akan mungkin bertemu lagi. Ketika orang merasa tidak akan bertemu lagi, tidak akan kembali lagi, tentu orang itu berbeda ya, kalau dia akan kembali lagi. Maka demikian pula kalau seorang itu ketika hendak sholat, dia merasa bahwa sholatnya ini adalah sholat terakhir, maka tentu dia akan berusaha sholat itu dengan sungguh-sungguh. Dia akan berusaha melaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya kalau dia ruku, sujud, semuanya itu dia selesaikan betul, dia nikmati betul. Kenapa? Ini sholat terakhirnya. Coba misalnya ya, ada orang yang dia mau dihukum bunuh, mau dihukum dengan cara dibunuh. Tapi bukan berarti ketika orang dihukum bunuh pasti dia jelek, belum tentu. Mungkin dia seorang muslim. Ketika mau dibunuh misalnya, dia diberi kesempatan untuk sholat, silahkan, dan dia mau dihukum bunuh. Maka tentu ketika dia masih bisa mengerjakan sholat dan itu sholat terakhir bagi dia, tentu dia berusaha agar sholatnya itu konsentrasi betul. Dia akan penuhi semua yang ada dalam salatnya, baik berupa rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sampai sunnah-sunnahnya pun, bahkan kalau bisa dia berusaha untuk khusyuk. Maka seyogianya seorang muslim, seorang mukmin pun demikian. Kalau wasiat Nabi SAW itu dipraktekkan dalam setiap salatnya, bahwa ketika dia salat, dia merasa ini salat terakhir saya, meskipun susah ya. Kenapa? Pikirannya masih panjang, urusannya masih banyak. Coba sekarang kita mau sholat, yang dipikirkan sebelum sholat itu banyak. Jadinya gimana mau menganggap ini sholat terakhir? Kenapa? Pikiran di luar sholat itu banyak sekali. Mau sholat saja, yang kepikiran itu banyak. Makanya ini susahnya di sini. Tapi coba, ketika dia mau sholat, pikiran-pikiran yang lain dikosongkan dulu. Urusan-urusan dunia dia sampingkan dulu. Lalu dia akan masuk dalam sholatnya dan dia menganggap ini sholat terakhir saya. Sebagaimana kalau orang berpuasa di bulan Ramadan ini, kalau dia menganggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, akan berusaha memanfaatkan. Tapi kan ini susah untuk masuk ke dalam diri kita. Keyakinan bahwasanya ini Ramadan terakhir kita itu kadang susah, karena mungkin merasa umurnya masih lama. Demikian pula ketika sholat, apalagi sholat ini urusan di luar sebelum masuk sholat ini sudah mengganggu duluan. Makanya yang terpenting pada diri kita ini terutama masalah khusyuk dalam sholat ini ya, supaya sholat kita itu kita anggap ini sholat terakhir. Maka kalau urusan rukun-rukunnya sholat mungkin kita bisa lakukan, seperti misalnya takbiratul ihram, membaca Fatihah ya, kemudian juga ruku sampai i'tidal, tumakninah dan sebagainya. Ini kan rukun. Rukun-rukun itu bisa kita lakukan.
wajib-wajibnya juga, bahkan mungkin sunnah-sunnahnya juga bisa dilaksanakan. Tapi khusyuk ini yang sangat berat. Padahal khusyuknya salat ini adalah ruhnya. Dan kita ketahui yang namanya roh bagi jasad itu suatu yang sangat penting. Kalau jasad tanpa ada roh, seperti dia mati kan gitu. Berarti kita juga harus menyadari salat kita kalau nggak ada khusyuk itu seperti salat kita itu mati. Ketika salat kita itu tidak ada jiwa khusyuknya dalam diri kita, maka salat itu seperti sekedar gerakan. Ya, tidak jauh bedanya seperti orang yang kalau tarawih itu 23 rakaat dalam 7 menit. Kan mereka cuma gerakan. Dan sekarang coba kita. Kalau itu mereka gerakan yang begitu cepat sampai viral di medsos sejak bertahun-tahun yang lalu. Sampai setiap Ramadan itu muncul lagi, viral lagi terus gitu ya. Kalau mereka begitu cepat, dan sekarang kita itu juga roko, i'tidal, sujud seperti itu. Kalau kita itu cuma gerakan dan terucap tapi nggak masuk ke hati, apa bedanya? Mungkin bedanya cuma cepat dan lambat saja kan? Tapi intinya cuma gerakan saja. Kalau kita itu tidak ada khusyuk dalam sholat, makanya kita itu cuma seperti merunduk seperti itu, ruku, nanti i'tidal, nanti sujud. Karena cuma gerakan, cuma dibaca saja. Kalau bedanya mereka itu mungkin cuma cepat gitu ya. Kalau ini tidak, kalau cepat memang sih. Kalau di zaman Nabi SAW suruh ngulangi sholat. Karena ada sahabat yang dia itu sholatnya cepat sekali. Lalu sampai Nabi SAW bilang, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kamu karena kamu belum sholat. Tapi sekarang bedanya apa dengan kita ketika kita itu cuma gerakan saja, kalau tidak ada khusyuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun. Sifat yang paling pertama dari orang-orang yang beriman apa? Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un, ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini dikatakan sungguh mereka beruntung kalau mereka itu mau khusyuk. Maka salat seperti ini, salat yang khusyuk ya, ini akan punya pengaruh dalam kehidupan kita. Karena Nabi SAW mengatakan tentang orang yang membagusi wudunya ya. Nabi mengatakan summa shalla rak'atain lam yuhaddis fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak berbisik-bisik, tidak berbicara dengan dirinya ya. Jadi sholatnya khusyuk karena dia tidak kemana-mana pikirannya. Ya, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara dengan dirinya pada kedua rakaat tersebut. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini karena dia khusyuk. Meskipun cuma 2 rakaat, bayangkan. Meskipun sholat kita itu cuma 2 rakaat, itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi kalau yang kita lakukan itu berkali-kali, berrakaat-rakaat istilahnya. Coba berapa rakaat yang kita lakukan? Itu kalau tadi saja orang sholat 2 rakaat, dan dalam 2 rakaat itu dia la yuhaddisu fihi ma nafsahu, dia tidak mengajak bicara dirinya. Kalau kita kan seringnya bicara dalam diri kita, yaitu apa? Mikiri yang sana gitu kan. Kalau dia bisa konsentrasi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian juga ini salat yang seperti ini yang bisa masuk ke dalam jiwa kita, yang itu insya Allah akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka yang kita tanyakan pada diri kita, bagaimana
sholat kita itu akan bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar kalau khusyuk saja tidak ada dalam hati kita. Makanya di sini, barang siapa yang membagusi sholatnya dan dia merasa itu adalah sholat yang terakhir, kemudian dia khusyuk dalam sholatnya, itu akan menggiring kepada kebaikan, menggiring pada keutamaan-keutamaan yang orang itu bisa mendapatkannya dan tidak bisa didapatkan oleh orang yang lain. Tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Hatinya bisa dia isi dengan keimanan. Dia akan merasakan nikmatnya sholat. Karena banyak kita itu tidak merasakan nikmatnya sholat, padahal Nabi SAW mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk pandangan untukku, atau orang itu merasa, ya, Nabi itu merasa bahwa beliau mendapatkan kenikmatan yaitu ketika sholat. Berarti kalau kita ingin agar sholat kita itu menjadi qurratu ain, penyejuk pandangan mata untuk kita, ya kita berusaha tadi. Kita memulai, kita ingin agar sholat yang akan kita lakukan ini kita anggap sholat yang terakhir. Tapi kalau ini belum bisa kita rasakan, ya terus kita berusaha. Jadi kadang butuh memaksa. Pokoknya setiap kali mau sholat, pokoknya dia berpikir ini sholat saya yang terakhir. Nanti kan dipaksa, dan orang kalau sudah membiasakan akan terasa ringan pula, karena witing tresno jalaran saka kulino, kan gitu. Awalnya cinta, awalnya suka karena dia membiasakan. Ketika dibiasakan ternyata tidak berat baginya. Tapi kalau sudah begitu sholat yang dipikirkan urusan-urusan yang lain, dia nggak pernah berpikir ini sholat terakhir saya, nggak pernah seperti itu, maka selamanya ya akan merasa berat. Tapi intinya kita itu jangan sampai menyerah. Kalau orang berusaha, insya Allah dengan cara dia berusaha untuk mengawalinya, mengetahui apa yang dia ucapkan dalam sholat-sholatnya, dari doa-doa yang dia baca, dia berusaha untuk memahaminya, insya Allah nanti ada sedikit peningkatan. Dan insya Allah kalau dia berusaha terus, semoga dia bisa merasakan ini adalah salat terakhir saya. Dan ini sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu jangan berputus asa, berusaha. Karena mungkin kita, aduh nggak pernah saya itu menganggap ini salat terakhir saya, atau saya itu nggak bisa. Maksimal itu paling-paling satu doa, habis itu doa yang lain itu bubar semua, kan mungkin saja sholat gitu ya. Wong sekarang Allahu Akbar, orang sholat Allahu Akbar, dia kalau meresapi kalimat Allahu Akbar, Allah maha besar, berarti yang lain kecil, nggak usah saya pikirkan. Itu saja susah kan itu, karena Allahu Akbar itu cuma Allahu Akbar saja, hanya di mulutnya Allahu Akbar. Bahkan kadang-kadang cuma diam saja, karena imamnya sudah lapar, dia cuma gerakan begitu saja, Allahu Akbarnya nggak keluar. Apalagi sampai dia menganggap Allahu Akbar, Allah yang paling besar, berarti urusan yang lain kecil nggak usah dipikirkan. Berarti saya harus memikirkan apa yang ada di dalam sholat saya. Ini saja kadang berat. Apalagi kalau sampai selesai dia pikirkan semua bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, berarti luar biasa. Itu sudah istilahnya sudah tingkatannya tingkatan tinggi. Kalau dia itu dari awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, ya, itu kok dia pikirkan semuanya, luar biasa. Nah kalau tidak, tadi orang berusaha, meskipun misalnya ya, ketika dia ruku misalnya, dia baca, terserah apa yang dia inginkan, mungkin Subhana Rabbiyal Azim, dia tahu ya Allah Engkau perintahkan aku untuk mengagungkanmu dalam ruku ini, sehingga aku baca Subhana Rabbiyal Azim. Karena Rasulullah SAW juga memerintahkan kita supaya dalam ruku kita itu suruh mengagungkan Allah. Udah, insya Allah akan sedikit akan ada peningkatan. Sekali lagi, jangan putus asa.
Jangan kalau sudah saya nggak mungkin, saya nggak belajar bahasa Arab, saya nggak tahu artinya, saya itu sudah putus asa yang tidak pantas seorang muslim. Kenapa? Allah membuka pintu untuk kita itu seluas-luasnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ini yang pertama, wasiat yang pertama. Ini bukan diterapkan hanya dalam sholat. Cuma di sini yang sangat ditekankan itu sholat. Kalau sholat sudah dia merasa ini sholat terakhirnya, nanti yang lain juga bisa. Ketika dia baca Quran, dia merasa ini bacaan Quran saya terakhir. Ketika dia mau saum puasa, ini puasa saya yang terakhir. Ketika dia melakukan aktivitas apapun, insya Allah yang lain juga bisa. Tapi mulai dari yang terpenting, yaitu kata Nabi SAW, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Jika engkau hendak mendirikan salatmu, maka salatlah kamu seperti salatnya orang yang mau berpisah untuk selamanya. Ini yang pertama. Lanjut wasiat yang kedua, yaitu wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah kamu berbicara dengan suatu perkataan, suatu ucapan yang kamu sendiri meminta maaf esok harinya, yang kamu sendiri besok akan meminta maaf. Berarti di sini wasiat yang kedua adalah wasiat supaya kita menjaga lisan kita. Memang lisan itu perkara yang paling berbahaya yang harus kita jaga. Karena satu kalimat yang keluar dari mulut kita, kalau sebelum keluar dari mulut kita, itu kita yang menguasainya. Misalnya kita itu mau mengucapkan sesuatu, tapi nggak jadi kita kendalikan. Berarti apa? Kita bisa mengendalikannya, kita bisa menguasainya. Tapi begitu lepas, kalau sudah terucap, maka dia yang akan menguasai kita. Dan nanti imbas-imbasnya juga kita akan menanggungnya. Jadi kalimat itu yang akan menguasai kita kalau sudah keluar. Makanya Nabi SAW mengatakan di wasiat yang kedua ini, wa la takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah kamu berbicara dengan ucapan yang kamu besok akan meminta maaf dari ucapanmu tersebut. Artinya berarti apa? Artinya kita bersungguh-sungguh untuk melawan nafsu kita, mencegah lisan kita dari kalimat-kalimat apapun yang dikhawatirkan kalau sudah keluar dari mulut kita, kita akan meminta maaf. Jadi kalimat-kalimat yang akan menuntut kita supaya kita itu punya alasan nanti, ya. Iktidar, ta'tadir di sini bisa artinya kamu minta maaf, atau nanti kamu akan harus punya alasan mengapa kamu mengucapkan kalimat tersebut. Karena kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna lisanal mu'mini wara'a qalbihi wa inna qalbal munafiqi wara'a lisanihi. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya lisan seorang mukmin itu di belakang hatinya, dan hati seorang munafik itu di belakang lisannya. Bisa dipahami? Kata Ali bin Abi Thalib, lisan seorang mukmin, lisan kita, kalau kita mengaku diri kita seorang mukmin, lisan kita itu di belakang hati. Hati yang mengendalikan dulu, baru lisan berbicara ketika hati itu sudah memantapkannya. Dan lisan itu nggak bicara kalau hati itu nggak menyetujuinya. Dan hati seorang mukmin tentunya hati yang bercahaya. Sebaliknya, wa inna qalbal munafik, hatinya orang munafik itu di belakang lisannya. Lisannya begini-begini, hatinya bersembunyi dia. Lisannya ucapannya manis tapi hatinya bersembunyi. Kenapa? Dia berada di belakang lisannya, dia bersembunyi.
Kata Ali bin Abi Thalib, karena seorang mukmin itu ketika hendak bicara, dia akan merenungi dirinya. Jika tidak baik, maka dia tidak akan mau mengungkapkan. Ya, jika baik, dia akan berusaha ungkapkan. Tapi kalau tidak baik, dia akan menutupinya. Sedangkan seorang munafik, ketika berbicara, ya, maka dia berbicara semau lisannya. Pokoknya apa yang dimau oleh lisan, dia akan bicara. Tidak tahu apa manfaat dan madaratnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqamah, tidak akan lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sampai lisannya juga lurus, karena lisan itu cerminan dari hati. Kalau hatinya baik, ya, maka nanti lisannya juga akan baik. Jadi itu punya hubungan yang sangat erat. Maka di sini Nabi SAW mewasiatkan kepada kita supaya kita itu menjaga lisan kita. Nabi juga mengatakan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, qala, Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Kata Nabi, maukah aku beritahukan tentang sesuatu yang bisa menguasai semua itu? Jadi ceritanya ini Mu'ad bin Jabal ini bertanya kepada Nabi SAW. Pertanyaannya awalnya itu, wahai Rasul, tunjukkan kepadaku sesuatu yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Lalu Nabi menerangkan banyak sekali. Lalu semua yang sudah diterangkan oleh Nabi, sampai Nabi mengatakan bahwasanya, ya, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan seterusnya. Nabi terangkan banyak hal. Maka kata Nabi, untuk bisa menguasai semua itu, ya, untuk bisa menguasai semua itu, maka mau enggak aku tunjukkan kepadamu supaya kamu bisa mendapatkan semua itu? Maka Mu'ad bin Jabal pun menjawab, qultu bala ya Nabi Allah. Baik wahai Nabi, tolong beritahukan kepadaku apa yang bisa menguasai semua itu, terutama bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka Nabi SAW memegang lidah beliau, fa'akhadha bilisanihi. Nabi memegang lidah beliau, lalu beliau mengatakan, kuffa alaika hadha, tahan olehmu ini. Nabi itu langsung menuju kepada lidah Nabi sendiri. Meskipun sebenarnya bisa saja kuffa alaika lisanak, kan gitu, tahan lisanmu. Tapi Nabi tidak. Nabi langsung menunjukkan supaya dipahami betul bahwasanya ini yang harus dijaga, yaitu lisan ini. Karena kalau cuma dikatakan tahan lisanmu, mungkin gak begitu, gambarannya itu gak begitu jelas sejelas ketika Nabi sambil menunjukkan, beliau julurkan lidah lalu beliau tunjuk, ini tahan ini. Maksudnya berarti gambarannya nyata. Oh, kalau begitu saya harus menahan lisan ini, kan gitu. Lalu Mu'ad bin Jabal pun masih belum terima. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi, apakah kita itu akan disiksa karena sebab apa yang kita ucapkan? Faqala, Nabi mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Celaka engkau wahai Mu'ad, tidaklah manusia disungkurkan, ditelungkupkan di neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena sebab apa yang telah dilakukan oleh lisan-lisan mereka. Berarti maksudnya yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka adalah karena lisan. Lisan ini yang sangat berbahaya kalau tidak dijaga. Makanya kita pun berusaha untuk menjaga lisan kita. Kata Nabi SAW ini, wasiat yang lain, idza asbaha ibnu Adam
Fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan. Ketika manusia berada di pagi hari, ya, ketika masuk pagi hari, maka anggota badan kita itu semuanya mengingkari lisan. Artinya semuanya mewanti-wanti kepada lisan. Meskipun kita itu nggak tahu ya, gimana kok lisan, bagaimana anggota badan kita itu berbicara pada lisan kita. Baik, tapi yang jelas Nabi mengatakan, ya, jika masuk di pagi hari, maka anggota badan itu semuanya mewanti-wanti kepada lisan. Anggota badan itu mengatakan, ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajazta i'wajazna. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan kita ini, kata anggota badan kepada lisan, karena sesungguhnya kami ini selalu menyertaimu. Jika kamu istiqomah, kami pun akan istiqomah. Tapi jika kamu bengkok, kami pun akan bengkok. Jadi anggota badan ini itu juga dipengaruhi oleh lisan. Kemana anggota badan ini akan bergerak, apa yang akan dilakukan, itu dari lisan. Sehingga Nabi SAW sekali lagi memberikan wasiat yang kedua di sini, yaitu la takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah kamu berbicara dengan suatu ucapan yang kamu besok akan meminta maaf atau kamu akan mengemukakan alasan-alasan. Berarti maksudnya ini, ya, ini ajakan bagi kita supaya kita itu memuhasabah diri kita. Kita itu meneliti, menghitung-hitung diri kita, terutama apa yang akan kita ucapkan. Kalau memang baik, silahkan ucapkan. Tapi kalau tidak baik, kekang, tahan, jangan diucapkan. Itu kalau baik. Dan kalau tidak baik, nah sekarang kalau yang belum jelas, kalau yang baik itu pun juga harus dimuhasabah lagi kan ya. Ini ucapan yang mau saya ucapkan baik, tetapi pas nggak timingnya, pas nggak kondisinya kalau saya ucapkan. Kemudian juga di muhasabah lagi, kira-kira nanti akibatnya apa. Itu juga perlu nih muhasabah, sekalipun itu baik. Apalagi kalau jelek. Apalagi kalau jelek, jelas harus ditahan. Nah sekarang kalau yang samar, masih samar atau syubhat, belum jelas baik atau tidaknya, maka yang harus kita lakukan adalah kita tahan diri kita, supaya kita menghindari hal-hal yang masih syubhat tadi, sampai jelas kalau itu baik dan bermanfaat. Karena Nabi mengatakan nih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ada dua pilihan. Hendaklah dia ucapkan ucapan yang baik, maka kalau tidak baik, diam. Berarti yang tadi belum jelas, masuk yang mana? Ya. Hendaklah dia ucapkan ucapan yang baik, berarti yang baik silahkan diucapkan. Kalau tidak baik atau belum jelas, berarti hendaklah dia diam. Kan cuma dua pilihan, ucapkan kata-kata yang baik, atau pilihan kedua suruh diam. Ini kalau belum jelas, apalagi kalau sudah jelas tidak baiknya, jelas kita disuruh untuk diam. Dan ini kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kalau orang itu punya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita itu benar-benar punya keimanan, tapi kalau tidak ya terserah kan gitu. Kalau kita itu punya keimanan, insya Allah akan membuat kita itu memuhasabah diri kita. Cuma yang sangat disayangkan, banyak manusia, banyak kaum muslimin yang kadang mempersulit dirinya dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan, yaitu karena kalimat yang diucapkan oleh lisan, yaitu ketika diucapkan itu dia tidak pedulikan. Akhirnya akibatnya, imbasnya itu akan menjadi malapetaka untuknya, baik di dunia maupun di akhirat. Akibatnya sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya orang yang berakal, orang yang punya pikiran yang baik, berarti dia akan menimbang yang akan dia ucapkan. Dia akan berusaha menjaga, jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik. Nah, Nabi mengatakan di sini tadi, bikalamin ta'tadiru ghadan.
Jangan kamu ucapkan ucapan yang kamu besok itu akan minta maaf. Besok kapan ini? Kan gitu. Ya, saya ulangi kalimatnya Nabi, la takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah kamu berbicara dengan ucapan yang kamu akan meminta maaf besok. Besok kapan ini? Maka ada dua makna di sini. Makna yang pertama, besok itu besok ketika di hadapan Allah. Itu yang pertama. Kamu besok di hadapan Allah akan beralasan dengan alasan-alasan yang banyak mungkin, ya. Atau kamu akan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala besok di hadapan Allah. Ini kemungkinan pertama. Atau makna yang pertama, kalimat besok mungkin nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau besok itu besok di hadapan orang. Karena mungkin saja kita mengucapkan kata-kata yang ternyata orang menuntut kita karena sebab apa yang kita ucapkan. Bisa saja di dunia ini orang akan menuntut kita karena sebab kita mengucapkan kata-kata yang kita harus minta maaf kepada orang lain. Apalagi di zaman sekarang yang namanya media sosial itu luar biasa. Dan tulisan itu yakumu maqamal kalam. Tulisan itu seperti ucapan. Kedudukannya seperti ucapan. Itu yang namanya tulisan ketika disebarluaskan. Makanya kalau sekarang ada ucapan atau tulisan yang kadang menyebar lalu orang menuntut, makanya di situ dituntut pada diri kita ialah kalau kira-kira ucapan yang kamu ucapkan itu besok itu di dunia ini akan dituntut oleh orang lain, maka jangan kamu ucapkan. Berarti makna yang pertama tadi untuk makna besok itu kamu akan minta maaf di hadapan Allah. Ini kalau dihubungkan dengan sholat, perhatikan ini ya, ada hubungannya dengan sholat. Kan tadi wasiat yang pertama, sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang mau berpisah. Berarti di sini ya, kaitannya dengan sholat itu kalau kita itu menyia-nyiakan sholat kita, lalu kita nanti di hari kiamat itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholat kita. Berarti kalau sholat kita itu kan berucap kan ya. Kita dalam sholat kita berucap. Lalu sholat kita itu kok tidak khusyuk misalnya, itu nanti juga akan ditanya oleh Allah. Kamu itu dulu ketika sholat minta apa sih? Kan gitu. Dan itu yang akan ditanya pertama kali. Karena kan perkara yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba dari amalannya nanti pada hari kiamat, sholatnya. Sholat isinya ucapan bukan ucapan. Maka kalau ucapan dan itu akan dihisab, lalu ternyata ucapan kita dalam sholat kita itu kosong, ya, karena cuma ucapan, itu akan dimintai pertanggungjawaban dan kita mungkin akan minta maaf. Maka berarti kalau hubungan tadi dengan sholat kita juga berusaha supaya kita pahami isinya. Makanya nanti kalau ditanya oleh Allah, kita itu nggak banyak minta maaf. Kenapa? Sholat kita itu benar-benar mohon yang baik kepada Allah. Kan seperti itu. Ini kalau nanti di hadapan Allah di hari kiamat, kalau dihubungkan dengan masalah sholat tadi. Tetapi kalau kaitannya dengan manusia ya tentu untuk makna yang kedua tadi, yaitu ucapan. Kalau sholat insya Allah orang gak akan tanya kan. Coba sekarang kalau sholat kita, ya sholat kita ucapkan sekalipun naudzubillah, misalnya dalam sholat kata-kata yang tidak baik, orang gak ada yang menuntut. Tetapi ketika kita mengucapkan kata-kata dalam sholat kita, kalau yang kita ucapkan ternyata tidak kita pahami, itu nanti oleh Allah juga akan ditanya. Makanya siapkan jawabannya dari sekarang. Ketika sholat itu kan kita ditanya, sholatmu gimana? Itu yang akan dihisab. Oh, sholatku saya cuma ucapkan begitu saja. Itu nanti akan menimbulkan kita minta maaf di hadapan Allah. Apalagi kata-kata yang lain. Ini wasiat yang kedua. Lanjut wasiat yang ketiga atau wasiat yang terakhir. Wasiat yang terakhir yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayin nas. Dan
Satukan tekadmu untuk tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Artinya berarti ini supaya kita qanaah. Tidak mengharapkan apa yang di tangan orang. Kita itu qanaah. Qanaah itu berarti apa? Agar seorang hamba itu ridho dengan kenikmatan yang Allah berikan. Allah sudah berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat sehat, ada harta yang kita miliki, ada tempat tinggal yang kita tinggali, ada anak yang kita punya, ada istri, ada yang lain. Pokoknya nikmat itu banyak kan gitu. Jadi kalau kita itu menghitung nikmat itu kan sangat banyak. Ya kita itu qanaah. Ya, karena ini wasiat Nabi yang terakhir. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayin nas. Satukan tekadmu agar kamu itu putus asa, maksudnya tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Jadi merasa dirinya itu sudah cukuplah. Maka lisan pun bersyukur, banyak memuji Allah. Ini orang yang qanaah. Yang kalau orang bisa seperti ini, kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan Allah berikan rizki kepadanya berupa kecukupan, dan Allah jadikan dirinya qanaah dengan apa yang Allah berikan. Berarti di sini ajmi'il ya'sa mimma fi yadayin nas, maksudnya satukan hatimu, atau hendaklah punya azam yang kuat dalam hati, tidak usah mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, tidak usah mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan ibaratnya meminta-minta, jelas ini gak boleh. Meminta untuk orang lain saja atau untuk maslahat umum nanti akan dijelaskan di sini, sebaiknya gak usah. Apalagi meminta untuk diri sendiri. Tapi nanti ya, semoga nanti sampai. Jadi intinya Nabi SAW di sini itu menuntut kita agar punya azam yang kuat, bahwa kita itu nggak usah mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sebagaimana lisan kita itu kalau meminta kan hanya kepada Allah kan ya. Maka harusnya lisan hal kita, lisan ada dua, lisanul maqal dan lisanul hal. Lisan mulut kita, ucapan kita, kan kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku ini, ya Allah ya berikan aku rezeki dan lain sebagainya. Ini kan lisan ucapan kita. Tapi bukan cuma lisan ini saja, lisanul hal, yaitu keadaan kita harusnya juga sama. Ialah kita itu, pikiran kita nggak usah mengharap-harap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nggak usah kita itu menginginkan apa yang diinginkan oleh apa yang ada di tangan orang lain. Berarti dituntut adanya sisi kesabaran. Makanya kalau kita hubungkan dengan sebelumnya tadi, dengan sholat, dengan ucapan yang baik, itu ada hubungannya yang kuat di sini. Ialah kalau orang itu sholatnya benar-benar dia dalam mintanya hanya kepada Allah, dia yang ketiga ini juga akan bisa dilaksanakan. Dalam sholatnya, dia sholat benar-benar meminta kepada Allah, itu bisa menjadi tawasul untuknya. Karena Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Berarti supaya bisa mendapatkan pertolongan Allah, caranya sholat. Sehingga tadi dari awal wasiatnya, sholatmu itu sholat yang bermakna, sholat yang punya roh, sholat yang hidup. Jangan cuma sekedar gerakan, itu nanti kosong, gak ada apa-apa. Sehingga itu berarti kamu gak bisa minta pertolongan dengan sholatmu. Kenapa? Dalam sholatmu saja kamu tidak beres. Sehingga sholat itu benar-benar bisa menjadi wasilah pertolongan Allah berikan kepada kita
kalau dari wasiat pertama shollu sholata muwaddi'in itu diterapkan. Makanya kita itu akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu dari lisan kita ketika sholat benar-benar bergantung, kemudian hati kita dalam urusan bersandarnya kepada Allah. Dan insya Allah ini akan menjadikan manusia cinta kita. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah, artinya kamu itu tidak mengharapkan urusan dunia, ya. Dalam urusan dunia kamu itu tidak ngoyo istilahnya, maka Allah akan mencintaimu. Dan kamu tidak sangat mengharapkan apa yang ada pada tangan orang lain, maka orang lain akan mencintaimu. Berarti mengharap-harap pemberian mereka saja tidak bagus. Mengharap pemberian orang itu saja tidak bagus, apalagi kalau sampai terucap meminta. Nih, kan kadang orang itu ketika misalnya ada pembagian, ya medek-medek main mantan mbok ke senggol-senggol kan gitu. Mengharapkan seperti itu saja itu gak bagus. Karena apa? Hatimu itu ada keinginan mengharapkan, padahal di sini tadi, ya, yaitu agar kamu itu wa ajma'il ya'sa mimma fi yadayin nas, agar kamu itu satukan tekadmu untuk tidak mengharapkan apa yang di tangan orang lain. Jadi tadi sekali lagi saya ulangi, ya, mengharap-harap pemberian orang lain saja tidak bagus, apalagi sampai terucap meminta-minta. Kita ambil contoh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu nggak pernah sekalipun minta kepada orang lain. Bahkan sampai dalam riwayat untuk keperluan umum saja nggak pernah minta. Keperluan umum kan sebenarnya bagus, boleh kan? Misalnya ini masjid, buka donasi, kan bertebaran di mana-mana sekarang. Di WA itu, di grup, di mana-mana open donasi, bagus nggak sih? Ada yang menilai itu bagus. Kenapa? Membuka orang lain supaya mau menyalurkan infaknya. Itu untuk keperluan umum, membantu orang lain. Dia cuma sebagai talang, tapi jangan sampai talang teles. Terus talang dilewati, tapi jaluknya ditelesi. Nah, ini yang repot. Kalau dia mau jadi talang yang kering udah, itu pun, ya, kalau Imam Ahmad tidak mau, ya, bukan berarti ini haram. Ya, bukan berarti ini haram bagi beliau. Tapi beliau perhatikan nih alasan beliau. Karena khawatir nanti orang merasa berat karena kamu meminta. Jadi beliau nggak ingin memberatkan orang lain. Jadi nggak pernah Imam Ahmad itu meminta kepada orang, ini ada butuh bantuan, jenengan silahkan mau infak berapa. Beliau nggak pernah minta seperti itu. Kenapa? Khawatir beliau memberatkan orang lain. Berarti ini luar biasa sifat beliau, sampai tidak mau meminta-minta untuk orang lain. Untuk orang lain apalagi untuk diri sendiri. Untuk orang lain saja tidak. Makanya Nabi SAW pun membaiat para sahabat. Salah satu baiat Nabi untuk para sahabat apa? Agar jangan sampai mereka meminta-minta kepada siapapun. Akhirnya para sahabat pun benar-benar menerapkan. Ketika mereka berada di atas kendaraan mereka, atas unta misalnya atau di atas kuda, cambuknya jatuh, itu nggak pernah tolong ambilkan, nggak pernah mereka turun ambil sekalipun sudah posisinya di atas. Lah kalau sekarang tukang kepriye ya, tukang nang dhuwur, gue tolong gue, berarti jaluk tolong terus. Nah, ya mungkin karena itu kerjasama, ya jangan dipukul rata ini, karena ini kerjasama, dia sudah jadi tugas. Kalau sekarang tukang yang meneng bae sing nang isor, dene aku ora dikongkon-kongkon, ya kan jadi bingung. Artinya di sini karena memang satu kesatuan, satu tugas. Kalau ini maksudnya tadi, salah seorang dari sahabat ini ketika cambuknya jatuh, dia masih bisa turun. Dan itu bukan tugas mereka, kan gitu. Sekalipun dia minta bantuan sebenarnya boleh. Tetapi karena ini bukan tugas mereka, sama seperti Imam Ahmad tadi.
Imam Ahmad gak mau meminta bantuan untuk orang lain kepada orang lain. Gak pernah ngomong, tuh orang itu butuh bantuan. Gak pernah dia. Apalagi untuk masjid butuh donasi, silahkan siapa yang mau. Gak pernah dia. Karena khawatir memberatkan orang lain. Luar biasa ini. Rasa yang benar-benar merasuk dalam hati, perasaan gak ingin orang lain itu terdolimi. Kenapa? Kalau misalnya nih, saya nyuruh dia, ya kalau dia ikhlas. Kalau dia gak ikhlas, terus kita nanti ditanya, tuh kamu nyuruh dia kan? Nah, itu nanti ada pertanyaan untuk kita kan gitu. Ya kalau bisa ngomong, tapi yang ikhlas ya, sambil menasehati. Kalau gak ikhlas saya gak ikut-ikutan. Nah, mungkin, tapi kan susah untuk seperti itu kan ya. Misalnya ngajak orang tuh dibantu, tapi ternyata dia nggak ikhlas, kita kena. Tetapi bukan berarti nggak boleh sama sekali. Itu tadi baik ya. Cuma ini alasan Imam Ahmad, beliau tidak ingin memberatkan orang lain. Masih ada waktu? Ya lanjut. Intinya kalau orang itu tidak minta-minta kepada orang lain, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kecukupan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-36. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah itu akan mencukupi hambanya? Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kecukupan untuknya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.